Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 831. Saat melihat Wu Zipeng dan Yu Yuhui berbaring di tanah, Lin Ming segera mengenalinya. Mereka memang orang tua Wu Yanyi. Meskipun dia belum melihat Wu Zipeng dan Yu Yuhui sebelumnya, dia telah melihat mereka di foto. Pada saat ini, mereka masih menjaga kemunculan masa muda mereka tanpa perubahan. Ayah, Bu, aku datang untuk membawamu keluar. Wu Sunyi memandang mereka, tidak peduli berapa banyak yang Anda bayar, apa yang Anda bayar, saya akan membuat Anda bangun. Petik 1. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Lin Ming dan Patriark menjemput Wu Zipeng dan Yu Yuhui, dan tubuh mereka melintas dan menghilang langsung ke gua kristal es. Pada saat ini, tidak sampai mereka tidak bisa merasakan napas Lin Ming bahwa Rohos Messenger dan Little Lord merasa bahwa cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya dari pohon tulang putih yang mengikat mereka akhirnya dibebaskan. Begitu mereka membebaskan diri, mereka bebas lagi. Jelas mustahil untuk mengejar ketinggalan dengan Lin Ming. Pada saat ini, suara Cao Zhu sepertinya bergetar. Ayah, kami dan saya gagal. Kami tidak hanya gagal membantu leluhur jahat menyingkirkan segel, tetapi juga membiarkan Lin Ming membawa orang tua Wu Sunyi. Kali ini, ketika dia mengatakan ini, dia tampaknya memiliki konsekuensi mengerikan dalam benaknya. Di mata Tuan Muda, dia tidak bisa menahan warna ketakutan yang sangat kuat dan tidak bisa melanjutkan. The Ghost Messenger menghela nafas, ini adalah berkah, bukan bencana. Ini bencana. Kamu tidak bisa menghindarinya. Apa yang harus kamu hadapi, kamu harus menghadapinya sepanjang waktu. Petik 1. Ayah, tidak bisakah aku pergi? Tuhan kecil masih berkata, Changqing, apakah kamu pikir kita bisa melarikan diri dari nenek moyang jahat? Setelah jeda, The Ghost Messenger melanjutkan, tetapi Changqing, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Nenek moyang jahat masih membutuhkan kita untuk membantunya menyingkirkan segel. Dia bisa menghukum kita paling banyak, dan tidak akan benar-benar ambil hidup kita. Pada titik ini, utusan Pantom menghilang dalam sekejap. Pada akhirnya, begitu guru muda mengepalkan giginya, dia menghilang. Ketika mereka muncul, mereka sudah berada di gua yang gelap. Tidak ada jalan keluar di sini, tampaknya tidak ada celah udara, tetapi ada kristal yang tidak diketahui di empat dinding, memancarkan cahaya redup. Di tengah, ada patung batu yang duduk bersila, di mana ada banyak hal seperti jimat. Hal-hal ini juga terlihat kusam. Namun, pada saat penampilan Ghost Messenger dan ayah dan putra muda, ada kilatan cahaya kuning pada hal-hal ini. Kemudian saya mendengar suara yang jauh dan tua keluar dari itu, saya sudah tahu apa yang terjadi di luar. Meskipun Anda gagal, itu bukan salah Anda. Bocah itu bernama Lin Ming memiliki sesuatu yang aneh tentang dia. Melihat suara seperti ini, The Ghost Messenger dan Tuan Muda secara alami menghela nafas lega untuk waktu yang lama. Kemudian The Ghost Messenger mengerutkan kening dan berkata, kembali ke nenek moyang jahat, bocah ini benar-benar aneh. Kekuatannya adalah setengah langkah semangat, jauh lebih kecil dari saya. Tapi tiba-tiba lapisan cahaya hitam keluar darinya. Lapisan cahaya hitam ini bisa mengendalikan pohon tulang putih. Nenek moyang jahat, ada apa? Apakah bocah itu mempraktikkan keterampilan aneh? Petik 1. Aku tidak mengenali cahaya hitam pada bocah itu, tetapi aku bisa melihat bahwa itu jelas bukan semacam keterampilan. Suara leluhur jahat datang dari patung batu, cahaya hitam harus menjadi sesuatu yang dia bawa di tubuhnya, memancarkan. Aku benar-benar, samar-samar merasakan bau yang sangat aneh dari sesuatu pada bocah itu. Jika saya menebak dengan benar, itu harus ada hubungannya dengan pohon tulang putih dan hutan Anda. Kalau tidak, anak ini tidak bisa mengendalikan pohon tulang putih melalui hal itu. Petik 1. Apakah ada sesuatu yang bisa mengendalikan pohon tulang putih?
Untuk sesaat, ada jejak kejutan di wajah Messenger Ghost. Memang, dia juga tahu dengan jelas bahwa hutan Yehe dan pohon tulang putih sangat misterius dan aneh untuk berapa lama mereka ada. Kalau tidak, pemimpin 6 sekte tidak akan memenjarakan leluhur jahat. Dan penahanan segel semacam ini, tiba-tiba adalah selama beberapa ratus tahun, dan selama periode ini, leluhur jahat tidak bisa keluar dari masalah sama sekali. Pada saat ini, suara leluhur jahat itu bermartabat, Lin Tianze, Lin Changqing, sekarang tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda harus mencari tahu apa yang dibawa Lin Ming, dan Anda harus mendapatkannya. Ini, tapi kata-kata ini membiarkan hantu utusan bukan dari yang pertama Zeng, pada wajah mengintip jejak warna yang sulit. Bersenandung. Tampaknya mengerti. Segera, leluhur jahat bersenandung dengan lembut. Apa itu? Kemudian, dua wajah Messenger Ghost dan Little Lord menunjukkan warna ekstasi. Memang, pada saat ini, ketika leluhur jahat mendengus, mereka berdua merasa sesuatu yang telah memenjarakan tubuh mereka tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba, mereka merasa lebih santai daripada sebelumnya. Pada saat ini, suara leluhur jahat terdengar dengan dingin, "Kamu, jangan bahagia terlalu dini, aku hanya melepaskan setengah dari penjara kamu, sehingga kamu bisa pergi ke sini dan melakukan tugas yang kuberikan padamu." Petik 1. Dengan engah, mereka berdua berlutut dan menunjukkan tampilan hikmat. Awalnya Messenger Ghost, tolong jangan khawatir, bahkan jika aku melewati api dan air, aku pasti akan menyelesaikan tugas yang ditugaskan oleh nenek moyang jahat. Petik 1. Tuan muda itu kemudian berkata, aku tidak akan membiarkannya pergi, Lin Ming. Yakinlah bahwa ayahku dan aku akan menyelesaikan tugas dengan lancar. Petik 1. Nenek moyang jahat mendengus, ini adalah kesempatan terakhir Anda. Jika Anda masih gagal, Anda tahu konsekuensinya. Ya, kata-kata ini biarkan Messenger Ghost, Little Lord, dua orang tanpa sadar bersama-sama mengalahkan aduk untuk bekerja dengan baik, di mulut juga dengan tergesa-gesa menjawab "Ah." Pada saat ini, Lin Ming, Wu Sunyi dan Patriark telah kembali ke klan naga dengan Wu Zipeng dan Yu Yuhui. Secara alami, Lin Ming segera memeriksanya. Setelah beberapa inspeksi, Lin Ming tidak bisa menahan bertepuk tangan di hatinya. Dari inspeksi, Lin Ming secara alami melihat bahwa situasi mereka lebih serius daripada Long Xueni, dan Wu Zipeng lebih serius. Tetapi agar tidak khawatir Wu, di permukaan, Lin Ming sangat santai. Melihat wajah cemas Wu, dia tersenyum dan berkata, "Sunyi, kamu bisa yakin bahwa orang tuamu berada dalam kondisi stabil dan tidak akan dalam bahaya hidup. Selama kita mendapatkan musim semi abadi, kita pasti akan membangunkan orang tuamu." Petik 1. Betulkah? Tiba-tiba, Wu Sunyi bersemangat. Alam itu benar. Lin Ming mengangguk. Ayo pergi ke Gunung Kunlun. Wu Sunyi terlihat lebih bersemangat untuk mengatakannya. Melihat keinginan Wu Sunyi, Lin Ming berkata perlahan, "Sunyi, kamu baru saja kembali dari hutanmu. Kamu beristirahat. Aku akan pergi ke rumah Fang untuk menemukan Fang Zili sekarang." Petik 1. Aku akan pergi bersamamu. Wu Sunyi juga berkata segera. Setelah memikirkannya, Lin Ming berkata dengan sungguh-sungguh, "Istri, istirahat yang baik. Aku akan segera kembali." Petik 1. Bab 832. Melihat bahwa Lin Ming telah menempatkan pada postur tanpa daya tawar, Wu Sunyi berhenti bersikeras dan mengangguk. Kemudian Lin Ming mengatakan Wu Sunyi untuk memiliki istirahat yang baik dan meninggalkan klan naga. Tentu saja, ia juga rencana untuk kembali ke rumah lama Sueni untuk melihat Zhou Yitong, Master Racun dan, yang lebih penting, situasi sedikit lori. Segera, Lin Ming juga kembali ke rumah lama Sueni ini. Setelah ia masuk kamar tidurnya, tidak ada satu di tempat tidur. Pertama-tama, Lin Ming tidak bisa tidak bernapas lega. Tampaknya sedikit lori telah terbangun. Ini secara alami hal yang baik bagi Lin Ming. Jika sedikit lori tidak bangun saat ini, situasi akan menjadi buruk. Yah, ada yang datang di
Pada saat ini, ekspresi Lin Ming juga bergerak. Memang, ia merasa bahwa seseorang keluar dari kamar mandi dan hendak masuk ke kamar tidur. Tentu, untuk pertama kalinya, Lin Ming tiba-tiba menyadari bahwa seseorang baru saja mengambil mandi dan hendak masuk. Tidak diragukan lagi, orang ini sedikit lori. Kecil. Namun, ketika Lin Ming hendak berteriak, dua kata terakhir terjebak di tenggorokannya. Pada saat ini, memang benar bahwa seseorang datang, tapi itu adalah seorang wanita aneh, dan yang lebih penting, tidak ada tempat berlindung pada wanita. Jelas, pihak lain tidak berharap bahwa ada satu orang lagi di kamar tidur, jadi setelah mandi, ia keluar dengan apa-apa di. Untuk sesaat, seluruh wanita tertegun, sama sekali tidak bereaksi. Untuk sesaat, Lin Ming juga mengambil beberapa lirikan bawah sadar, karena sosok wanita itu terlalu bagus untuk menggambarkan. Dia setidaknya 1,7 meter, dan bagian cembung adalah cembung, dan bagian cekung-cekung, perlu untuk mengatakan, tapi warna kulitnya putih dan merah, dan bahkan mengirimkan jejak cahaya batu giok. Untuk pertama kalinya, ia juga memberi Lin Ming perasaan bahwa dia bukan manusia sama sekali, tapi diukir dari batu giok yang paling berharga. Siapa ini? Kulit adalah begitu baik. Untuk sementara waktu, Lin Ming juga tidak bisa membantu mencari naik dan turun pada wanita lagi, dan Adam Apple juga pindah sadar. Ah, hooligan. Petik 1. Hanya saat ini melakukan wanita bereaksi, dan jeritan desibel sangat tinggi keluar dari mulutnya. Sehat. Dalam sekejap, wajah Lin Ming berubah sedikit. Itu bukan karena jeritan wanita. Tapi ketika wanita itu berteriak, momentum yang sangat kuat keluar. Momentum ini tidak kurang dari alam roh setengah langkah. Dia seorang guru. Pertama kali Lin Ming membuat penilaian, dan kemudian ia menghilang di tempat yang sama. Memang, pada saat ini, wanita ini juga merupakan flash, kelapa langsung menuju wajahnya, dua jari giok. Kian-kian, langsung memahami untuk matanya, tampaknya bahwa ia bermaksud untuk langsung menggali matanya. Hooligan, apa yang kamu lihat? Saya akan menggali mata anjing Anda. Benar saja, wanita. Ini juga merupakan wajah malu dan marah. Dia genases gigi dan dimulai pada Lin Ming lagi. Setelah Lin Ming menghindar pergi, ia adalah seorang berkata-kata sedikit dan berkata, "Keindahan, ini adalah kamar tidur saya. Anda datang ke sini dengan apa-apa di? Apakah Anda ingin melakukan sesuatu yang salah dengan saya? Bajingan, kau bicara omong kosong. Aku akan merobek mulut Anda." Ah, untuk sesaat, wanita itu berteriak dengan marah. Dia bangkit lebih cepat dan menghilang di tempat yang sama seperti berkedip. Ketika dia muncul kembali, dia berada di bawah mata Lin Ming dan menamparnya ke mulut. Bersenandung. Kecepatan ini terlalu cepat, jadi Lin Ming tidak bisa menghindar. Dia hanya bisa mengambil tangan secara langsung dan pegang pergelangan tangan wanita itu. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Aku bilang kecantikan, bahkan jika kamu ingin mengajari saya pelajaran, Anda harus mengenakan pakaian Anda terlebih dahulu, bukan?" Ah, sepertinya saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak berteduh di tubuhnya. Jeritan desibel yang sangat tinggi keluar dari mulut wanita itu lagi. Kemudian dia membuang tangan Lin Ming dan dengan cepat mengenakan pakaian yang tersebar di atas tempat tidur. "Siapa kamu dan mengapa kamu di kamarku?" Melihat wanita itu berpakaian, wajah Lin Ming tenggelam dan dia menatap wanita itu dan bertanya. Memang, belum lagi kekuatan kuat wanita ini, bahkan dari sudut pandang kecantikannya, dapat dikatakan bahwa dia menentang langit. Untuk sesaat, Lin Ming sulit untuk menentukan siapa yang lebih baik daripada Wu Yanyi. "Hooligan, ini rumahku. Ini kamarku. Kapan itu menjadi kamar tidurmu?" Wanita itu masih sangat malu dan marah. Matanya sepertinya meledak dengan kemarahan, menatap Lin Ming, menggigit giginya dan berkata, "Aku akan menggali matamu dan merobek mulutmu." Ah, sekali lagi, sebuah raungan keluar dari mulut wanita itu, diikuti dengan cahaya kuning pucat yang lebih kuat. "Yah,
roh duniawi. Melihat adegan seperti itu, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi merasakan keakraban. Bukankah ini jenis aura lokal yang dipancarkan oleh lori-lori? Bukan, dalam sekejap, hati Lin Ming juga bergerak. Melihat bahwa pihak lain akan bekerja keras, dia bertanya, apakah Anda lori kecil? Lori kecil, aku tidak tahu. Pergi ke neraka, wanita itu berkata, dan momentumnya menjadi lebih kuat. Dia bergegas langsung ke Lin Ming, dan menamparkan wajah Lin Ming. Tetapi saat berikutnya, dengan suara keras, tangan kuat wanita itu menabrak cahaya keemasan di luar Lin Ming. Lapisan cahaya emas ini secara alami penutup lonceng emas yang dibuat oleh Lin Ming. Bersenandung. Melihat ini, wanita itu mendengus dengan jijik, dan telapak tangannya berubah menjadi tinju. Untuk sesaat, momentumnya menjadi lebih berat dan lebih berat. Dengan tinju, dia merasa seperti gunung. Pukulannya akan langsung mencapai penutup lonceng emas di luar tubuh Lin Ming. Nenek Tong, hentikan. Dia suamimu, Lin Ming. Petik 1. Pada saat ini, sebuah suara masih di luar, angka, flash in. Angka ini adalah master racun. Melihat penampilan guru racun dan membuka mulutnya seperti ini, Lin Ming tahu untuk pertama kalinya bahwa wanita ini benar-benar sedikit loli. Tapi sekarang, sudah jelas bahwa Lori Little, yang telah tumbuh di awal 20-an, tidak mengenalnya sama sekali. Untuk pertama kalinya, Lin Ming bingung. Apakah kamu suamiku, Lin Ming? Guru racun membuka mulutnya seperti ini. Untuk sesaat, dia segera mengambil kembali aura yang bersahaja dan menatap Lin Ming tanpa berkedip. Untuk sesaat, Lin Ming tidak tahu harus berkata apa. Dia melihat master racun. Guru racun juga mengatakan, beberapa hari yang lalu, Lori Little tiba-tiba tumbuh, dan kemudian bangun, tetapi begitu dia bangun, dia tidak mengenal siapapun. Tampaknya dia kehilangan ingatannya. Ketika dia mengatakan namamu kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu, mengatakan bahwa Anda adalah suaminya. Kemudian saya takut dia akan pergi sendirian dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Saya mengatakan bahwa ini adalah rumahnya. Anda akan segera kembali dan membiarkannya menunggumu di rumah. Petik 1. Begitulah. Secara alami, Lin Ming mengangguk. Bab 833. Suami, itu benar-benar Anda. Sementara Master Racun sedang berbicara, matanya wajah Lin Ming sepanjang waktu. Dia tampaknya mencoba untuk melihat sesuatu. Pada saat ini, dia akhirnya membuka mulutnya. Dia menangis dengan tampilan kegembiraan besar, dan segera bergegas ke pelukan Lin Ming. Katanya, tindakannya itu terlalu mendadak dan terlalu cepat. Ia melemparkan dirinya ke pelukan Lin Ming dan menahannya erat dengan kedua tangan. Untuk sesaat, itu membuat Lin Ming merasa sedikit keluar dari napas. Dengan suara nenek anak juga menjadi banyak lembut, suami, Anda akhirnya datang kembali, aku tidak akan pernah membiarkan Anda meninggalkan. Lin Ming tidak bisa membantu tertawa dan menangis. Nenek, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, dapat Anda biarkan aku pergi dulu. Tong nenek adalah wajah serius, mengatakan, saya tidak membiarkan pergi, aku melepaskan, Anda akan berjalan. Saya berlari. Mendengar ini, dahi Lin Ming hampir turun keringat dingin. Namun, melihat bahwa dia benar-benar tergantung pada dirinya sendiri, kuncinya adalah bahwa dia kehilangan ingatannya, sehingga Lin Ming mengatakan sabar. Jangan khawatir, nenek, aku tidak lari. Saya benar-benar tidak menjalankan. Petik 1. Masih memegang Lin Ming erat, dia melihat ke Lin Ming. Untuk sesaat, dia tampaknya akan menilai apakah ini benar atau tidak. Akhirnya, dia mengatakan, aku percaya kamu. Maka secara alami, Lin Ming dirilis. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa tidak bernapas lega. Pelukan Tong nenek tidak membuatnya mati lemas. Lalu Lin Ming meraih pergelangan tangannya dan memberinya pulsa serius. Di bawah pulsa ini, Lin Ming benar-benar menemukan sesuatu. Di dalam tubuh Tong Lao ini,
beberapa titik akupuntur penting di bagian atas kepalanya diblokir, dan beberapa napas diblokir. Ketika ia menemukan ini, Lin Ming secara alami merasa lega. Dengan kekuatan saat ini dan keterampilan medis, itu mudah untuk mengeruk udara yang diblokir bagian atas kepalanya. Terlebih lagi, Lin Ming tidak memiliki alasan untuk tidak membiarkan dia pulih. Lalu Lin Ming berkata kepadanya dengan suara lembut, "Nenek, silahkan duduk dulu." Petik 1. Untuk sesaat, dia menatap Lin Ming dengan sepasang mata yang indah. Dia tidak tahu mengapa. Tiba-tiba, dua awan merah samar muncul pada dirinya cukup pipi, tampak sedikit malu-malu. Lalu ia berkata pelan, "Sayang, aku tidak tahu kau sudah kembali. Jika aku tahu itu, aku tidak akan memakai pakaian saya sekarang. Sekarang, itu oke bagi saya untuk melepas pakaian saya." Petik 1. Lalu ia tiba-tiba mulai menanggalkan pakaian. Melihat ini, keringat dingin di dahi Lin Ming benar-benar keluar saat ini, dan ia dengan cepat berhenti dan berkata, tidak melepas pakaian setiap di siang hari. Menunggu mari kita sampai malam. Sekarang duduk dan membiarkan saya membantu Anda membersihkan napas Anda. Sebaliknya, nenek tertawa dan berkata, "Suami, saya tidak bisa melihat bahwa Anda masih malu-malu. Jangan malu. Kita semua suami dan istri tua. Suami lama, istri tua." Apa kali ini, mata Lin Ming melebar, dan dia tidak bisa membantu melihat Master Racun di sampingnya. Master Racun tampak polos dan berkata, "Tuan, saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya hanya bilang kau suaminya." Pada saat ini, ketika Lin Ming melihat bahwa dia benar-benar ingin menanggalkan pakaian, ia berhenti bicara omong kosong. Dia hanya menekan bahunya dan biarkan dia duduk. Kemudian Lin Ming juga hanya menempatkan tangannya terhadap telapak tangan Nenek Tong. "Sayang, apa yang Anda lakukan?" Jelas, dia dikejutkan oleh aksi tiba-tiba Lin Ming. Begitu dia mengatakan sesuatu, suaranya tiba-tiba berhenti. Karena pada saat ini, nafas menyembur keluar dari telapak tangan Lin Ming dan dengan cepat memasuki tubuh Tong Lao. Itu juga instan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia menatap Lin Ming dengan ekspresi keheranan. Pada saat ini, Lin Ming berbisik, "Jangan gugup, Nenek. Tutup matamu. Aku mengeruk nafas yang tersumbat di tubuhmu." Petik 1. Saat ini, tidak mungkin baginya untuk membuka mulutnya, jadi dia hanya bisa menutup matanya. Sedangkan untuk guru racun di sebelahnya, secara alami, ia selalu memperhatikan gerakan kedua orang, dan juga memperhatikan lingkungan sekitar, sehingga untuk mencegah seseorang terbelah. Pada saat ini, keluarga Fang Zeli, pemilik keluarga Fang, sedang beristirahat di rumah. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat dua angka berdiri di depannya. Kejutan ini tidak sepele. Fang Zeli secara alami tahu bahwa ada dua biksu Shaolin, Si Yifan dan Si Yigu, yang melindunginya 24 jam sehari. Jika ada yang ingin melihatnya, Si Yifan dan Si Yigu akan memberitahunya terlebih dahulu. Dan seperti sekarang, ada dua pria di kamarnya, yang belum pernah terjadi. Namun, setelah kejutan tiba-tiba, Fang Zeli juga tenang, dan kemudian menatap mereka seperti listrik. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Siapa kamu?" Salah satu pria berbicara langsung dan berkata dengan nada yang tak terbantahkan, "Serahkan kuota keluarga Fang ke Gunung Kunlun dan beri saya keputusan Kunlun." Petik 1. Oh. Sejenak, Fang Zeli tiba-tiba menyadarinya, dan kemudian dia mencibir, "Jadi kamu di sini untuk kuota Gunung Kunlun. Namun, maaf, kuota untuk pergi ke Gunung Kunlun dialokasikan untuk keluarga Fang oleh 6 sekte utama. Jika Anda mau, Anda dapat pergi ke pemimpin 6 sekte utama dan memintanya secara langsung." Petik 1. Seorang pria lain tidak bisa menahan dan mendengus, "Fang Zeli, yang kamu ingin menakut-nakuti dengan 6 sekte. Sekarang aku hanya bertanya padamu, apakah kamu menyerahkannya atau tidak?" Sebelum dia selesai, ada momentum yang tak tertandingi dalam perasaan Fang Zeli.
itu keluar dari orang lain, dan instan juga menutupinya, membuatnya merasa seperti akan mati lemas. Menguasai. Pada saat ini, seruan kejutan terdengar, dan dua tokoh masuk. Mereka si Ivan dan si Yigu. Bahkan, saat ini ketika pria itu melepaskan momentumnya, kedua orang di luar menemukan gerakan di rumah. Mereka tertegun. Secara alami, mereka segera masuk. Segera setelah mereka berkedip, mereka melihat wajah putih Fang Zeli dan keringat dingin di dahinya. Untuk pertama kalinya, mereka tidak takut. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke rumah Fang dan menyerang pemilik. Segera, mereka juga merilis momentum ranah spirit setengah langkah dan menyelimuti mereka. Sehat. Tetapi apa yang mengubah wajah si Ivan dan si Yigu adalah bahwa mereka tersapu oleh mereka seperti angin sepoi-sepoi. Kejutan ini juga tidak kecil. Si Ivan, si Yigu, dua orang memandang kedua mata putra itu telah berubah, menjadi sangat terkejut. Dua orang tahu bahwa bahkan jika pihak lain memiliki kekuatan untuk mengubah ranah spiritual, ketika mereka melepaskan momentum seperti itu di wajah mereka, tidak mungkin untuk menghalangi mereka dengan sangat ringan. Kamu siapa? Segera setelah wajahnya berubah, mereka berdua bertanya serempak. Bab 834. Sejenak, kedua pria itu memandang si Ivan dan si Yigu dengan jijik di wajah mereka. Kemudian salah satu dari mereka berkata, yang disebut para biksu bela diri Shaolin, tapi itu saja. Mereka bahkan belum bertemu Wakil Menteri Huaan. Petik 1. Mendengar ini, Fang Zeli pertama berkata, tidak mungkin. Kamu tidak bisa menjadi Wakil Menteri Huaan. Ada kesepakatan antara Huaan dan 6 sekte. Mereka tidak berpartisipasi dalam urusan masing-masing. Bagaimana Anda tiba-tiba membutuhkan pesanan Kunlun? Anda harus pergi ke Gunung Kunlun. Petik 1. Fang Zeli, kamu hanyalah kepala keluarga, pria lain mendengus dengan dingin. Kamu tidak terlalu tahu tentang Huaan dan 6 sekte. Nama saya Zhuang Zezeng. Anda dapat memeriksa apakah ada wakil menteri bernama Zhuang Zezeng di Huaan. Namanya Peng Yanheng, yang juga wakil menteri Huaan. Anda juga dapat memeriksa. Setelah jeda, pria itu bernama Zhuang Zezeng memancarkan semangat pembunuhan yang sangat kuat. Dia menatap Fang Zeli dan berkata, sekarang, saya akan meminta Anda untuk terakhir kalinya apakah Anda ingin menyerahkannya atau tidak. Kalau tidak, jangan salahkan kami untuk melakukannya. Petik 1. Sangat bagus. Aku ingin melihat Wakil Menteri Huan, betapa kuatnya dia. Pada saat ini, si Ivan juga berkata dengan ekspresi pembunuhan di wajahnya. Setelah itu, dia membuat kepalan di Zhuang Zezeng. Dia melihat bahwa kepalanya dibungkus dengan aura emas yang kuat, yang membuat seluruh rumah bersinar dengan emas. Ada pengertian diam-diam, di sebelah si Yigu juga merupakan tangan, juga tidak meninggalkan sekecil apapun dari kepalan tangan langsung, terhadap pria lain juga Peng Yanheng memukul di masa lalu. Sejenak, Fang Zeli merasa lega dengan momentum mereka. Dia tahu bahwa bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka dalam sekejap, mereka bisa memberi mereka pelajaran. Bagaimanapun, si Ivan dan si Yigu adalah para biksu Shaolin, dan keduanya memiliki kekuatan setengah langkah semangat. Tapi kemudian adegan yang membuat Fang Zeli terlihat konyol terjadi. Ketika mereka melihat bahwa tinju emas mereka akan mengenai Zhuang Zezeng dan Peng Yanheng, si Ivan dan si Yigu tiba-tiba membeku. Lalu, sebuah teriakan datang dari dua orang, si Ivan dan si Yigu. Dengan tangisan itu, tubuh mereka terbang terbalik. Bang, dua orang langsung menabrak dinding, dan kemudian jatuh ke tanah. Untuk sesaat, mereka juga bisa bergerak dan tidak bisa bergerak lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Melihat adegan seperti itu, Fang Zeli hanya merasakan suara berdengung dalam benaknya, dan kemudian benar-benar kehilangan kemampuan berpikirnya. Dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Memang, dia selalu percaya bahwa si Ivan dan si Yigu, yang dekat dengannya di Yanjing, tidak terkalahkan.
Tetapi siapa yang tahu bahwa ada Lin Ming sebelumnya, dan sekarang ada dua pria yang mengklaim sebagai Wakil Menteri Huan. Dia juga pernah mendengar tentang Wakil Menteri Huan, tetapi dia tidak akan pernah begitu kuat. Secara alami, dia bisa melihat dengan jelas bahwa kedua orang ini berdiri diam, dan si Yifan dan si Yigu terbang keluar dari ruangan tanpa alasan. Adegan seperti itu sangat luar biasa sehingga Fang Zeli tidak bisa mempercayainya sejenak. Melihat bahwa Fang Zeli takut untuk pertama kalinya, kata Zhuang Zezeng dengan pandangan suram di wajahnya, Fang Zeli, bahkan jika kamu berpikir si Yifan dan si Yigu tak terkalahkan, mereka adalah sampah di mata kita. Sekarang, apakah kamu menyerahkannya atau tidak? Dalam menghadapi mata Zhuang Zeng, Fang Zeli tenang sejenak, dan kemudian meremas tiga kata sederhana dari giginya. Tidak mungkin. Petik 1. Ada apa, kakek? Apa yang terjadi? Pada saat ini, Fang Yanliang, yang mendengar teriakan dari rumah, tiba-tiba muncul. Sebelum, Fang Yanliang ditinggalkan oleh Lin Ming dengan kedua tangan dan satu kaki. Untungnya, ia juga dilengkapi dengan tangan dan kaki mekanik, dan sekarang dia bisa berjalan seperti orang normal. Melihat penampilan Fang Yanliang, hati Fang Zeli ini bertepuk tangan dan disikat, dan wajahnya berdarah. Dia meraung langsung, siapa yang membiarkan Anda dalam? Keluar. Petik 1. Haha. Tapi kemudian, dengan mencemooh datang dari mulut Peng Yanheng ini, Peng Yanheng mencapai keluar dengan satu tangan di Fang Yanliang. Saat berikutnya, Fang Yanliang terbang hingga Peng Yanheng. Lihat Peng Yanheng tampaknya mengambil keuntungan dari situasi untuk menahan leher Fang Yanliang ini. Untuk sementara waktu, Fang Yanliang hanya bisa membuat beberapa suara samar-samar dalam mulutnya, wajahnya berubah merah, matanya hampir menonjol, dan kakinya diinjak-injak dan mengayuh. Zhuang Zezeng, dengan wajah tanpa ekspresi, membuka mulutnya untuk Fang Zeli. Fang Zeli, saya sudah made jelas identitas saya. Anda tidak bersedia menyerahkan kuota untuk Kunlun Mountain dan memberikan keputusan Kunlun. Jangan menyalahkan saya untuk melakukannya. Setelah jeda, ada naungan kesuraman di mata Zezeng ini. Mengapa, Fang Zeli, apakah Anda benar-benar ingin melihat cucu terakhir mati di tangan kita dengan cara ini? Keluarga Fang Anda benar-benar akan menjadi ratu. Petik 1. Mendengar ini, Fang Zeli panik, dan akhirnya panik. Dia tidak bisa memikirkan hal lain. Ia mengatakan secara terbuka, saya akan serahkan langsung, biarkan saya cucu pergi, biarkan saya cucu pergi. Petik 1. Nah, Anda tidak meneteskan air mata sampai Anda melihat peti mati. Segera, Peng Yanheng memberikan ham dingin, dan tangannya dirilis. Bang! Fang Yanliang jatuh ke tanah. Segera, Fang Yanliang menarik napas besar. Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah dia telah melalui gerbang neraka. Melihat bahwa Fang Yanliang tampaknya telah mengambil kehidupan kecil, Fang Zeli mengambil melihat itu dan segera berubah menjadi rak buku dan mengambil ke sebuah buku dari itu. Tangannya gemetar sedikit dan ia membuka buku itu. Ada tanda ukuran sawit di tengah halaman. Itu coklat gelap dan tampak mengkilap. Melihat ini, Zhuang Zezeng dan Peng Yanheng memiliki tampilan keinginan di mata mereka. Kemudian Zhuang Zezeng mendengus dan melihat bahwa token terbang atas inisiatifnya sendiri dan jatuh ke tangannya. Agar Kunlun. Melihat hal itu, Zhuang Zezeng dan Peng Yanheng juga melihat tiga kata di satu sisi. Yah, apakah ada orang di sini? Sama seperti Zhuang Zezeng dan Peng Yanheng hendak cuti, mereka tiba-tiba tampak di pintu. Benar saja, saat berikutnya, dia melihat seorang pria dan seorang wanita, dua tokoh muncul. Pada saat yang sama, Fang Zeli dan Fang Yanliang juga melihatnya. Di antara wanita, empat tidak mengenal satu sama lain. Adapun orang itu, empat tidak bisa membantu tetapi mengatakan, Lin Ming. Petik 1. Memang benar bahwa dua orang yang tiba-tiba muncul adalah Lin Ming dan Nenek Tong. Lin Ming membuat memori dari Nenek Tong kembali padanya setelah ia dikeruk napas.
Tanpa penundaan, Lin Ming mengatakan Nenek Tong tentangnya pergi ke rumah Fang. Nenek Tong juga mengatakan untuk datang dan melihat-lihat. Tentu, Lin Ming tidak menolak. Tapi apa Lin Ming tidak mengharapkan adalah bahwa segera setelah ia muncul, ia melihat dua orang aneh di rumah. Saat muncul, ia juga merasa mata pihak lain, seperti listrik dingin. Bab 835. Untuk pertama kalinya, Lin Ming juga melihat bahwa kedua pria ini adalah tuan, dan kekuatan mereka tampaknya tak terduga. Setidaknya untuk pertama kalinya, Lin Ming tidak melihat kekuatan mereka. Ketika mereka melihat Fang Zeli dan Fang Yanliang, wajah mereka juga salah. Selain itu, Si Yifan dan Si Yigu, keduanya dengan setengah langkah spiritual ranah, jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Secara alami, Lin Ming tahu bahwa kedua pria itu bukan teman baik. Pada saat yang sama, Lin Ming sedikit terkejut di hatinya. Memang, dia tidak bisa menebak siapa kedua pria ini. Dia sangat berani sehingga dia masuk ke rumah Fang dan merobohkan Si Yifan dan Si Yigu. Pada saat ini, melihat penampilan tiba-tiba Lin Ming, Fang Zeli terkejut. Dia segera sangat gembira dan berkata, "Lin Ming, kedua pria ini merampok pesanan Kunlun dari keluarga Fang." Petik 1. Oh. Sejenak, Lin Ming secara alami menyadari bahwa ketika dia melihat mereka lagi, ada cahaya dingin di matanya. Dia dan neneknya datang ke rumah Fang karena ini. Pada saat ini, ia juga berkata secara langsung, "Kalian berdua, aku tidak peduli siapa kamu. Berikan perintah Kunlun." Petik 1. Bocah sombong dan bodoh, apakah kamu tahu siapa kita? Peng Yanheng, sedikit lebih muda, mendengus dengan dingin di Lin Ming dengan ekspresi pembunuhan di wajahnya. Untuk titik ini, sejenak, Lin Ming benar-benar ingin tahu. Dia juga bertanya samar, "Siapa kamu?" "Wakil Menteri Huaan." Tidak dapat membantu, wajah Peng Yanheng menunjukkan sentuhan warna bangga. Untuk sesaat, jawaban ini mengejutkan Lin Ming. Memang, dia telah bertemu Wakil Menteri Huaan berkali-kali, dari Lu Hongtao pada awalnya dengan Yan Mingyi dari keluarga Yan, kemudian ke Yan Jiadong, dan kemudian Liu Ren dan Hong Yao. Kelima orang ini semua adalah Wakil Menteri Huaan, tetapi kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Paling-paling, mereka dapat mengembun kekuatan atmosfer yang sebenarnya. Namun, jelas bahwa kekuatan kedua orang ini tidak sesederhana ranah spirit setengah langkah. Dibandingkan dengan 5 wakil menteri Huan sebelumnya, mereka tidak sedikit lebih baik. Melihat bahwa dia sudah membuat identitasnya jelas, wajah Lin Ming tidak hanya tidak menunjukkan ketakutan sekecil apapun, tetapi juga menunjukkan tampilan yang mencurigakan. Peng Yanheng mendengus dengan dingin dan berkata, "Bocah, tidak masalah jika aku mengatakan yang sebenarnya. Setelah kami menerima pesanan Kunlun, kami akan pergi kepada Anda dan membuat banyak hal dengan Anda. Sekarang Anda tiba-tiba muncul, yang menyelamatkan kami untuk pergi ke Anda." Petik 1. Oh, apa yang akan kamu lakukan denganku? Untuk sesaat, Lin Ming berkata dengan tenang. Zhuang Zezeng tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. "Bocah, jangan berpura-pura bingung di depan kita. Jangan bicara tentang dua hal yang Lu Hongtao dan Yan Mingyi tewas di tanganmu sebelumnya. Bahkan jika Anda hanya menutupi master racun, itu akan cukup bagi Anda untuk mati 100 kali." Setelah jeda, mata Zhuang Zezeng melacak warna yang tidak bisa dijelaskan, dan kemudian berkata, "Juga, Anda memiliki hal yang sangat jahat dan kuat, yang telah membuat Anda menjadi pembunuh." Peng Yanheng menjawab, "Bocah, kamu hanya punya satu cara untuk pergi sekarang. Pertama-tama, apa yang Anda miliki, dan kemudian kembali ke Huaan bersama kami untuk menerima hukuman. Jika tidak, pada titik ini, Peng Yanheng berhenti. Dalam sekejap, semangat pembunuhan yang sangat kuat keluar darinya. Tampaknya ada suara menderu, dan dia langsung menuju Lin Ming. Untuk pertama kalinya, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan dalam hatinya. Dia masih tidak bisa melihat kekuatan nyata dari sisi lain dari semangat pembunuhan yang kuat. Atau,
kekuatan pihak lain telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, setidaknya pada ranah spiritual. Atau, pihak lain menyembunyikan kekuatan nyata. Dengan perubahan pikiran, Lin Ming masih lebih cenderung pada jenis spekulasi yang terakhir. Memang, jika kekuatan sisi lain sangat tinggi ke tingkat yang mengerikan, ia akan ditundukkan pada saat pertama, bukannya berbicara omong kosong dengannya di sini. Adapun hal jahat dan kuat yang disebutkan oleh dua orang, Lin Ming tidak bisa memikirkan hal lain kecuali cabang misterius dan kuat. Melihat keheningan Lin Ming sejenak, Zhuang Zezeng memberikan ham yang dingin dan berkata, "Bocah, waktu kita sangat berharga. Sekarang, aku hanya memberimu 10 detik untuk memikirkannya." Haha, sejenak, Lin Ming tidak bisa menahan senyum, menginterupsi kata-kata Zhuang Zezeng, dan kemudian wajahnya tenggelam. "Sekarang, aku akan memberimu 10 detik untuk memikirkannya. Baik menyerahkannya, baik pesanan Kunlun, atau kalian berdua akan dibunuh langsung oleh saya." Kata-kata sombong Anda keluar dari mulut Lin Ming. Untuk sesaat, Zhuang Zezeng dan Peng Yanheng tertegun, dan roh pembunuh mereka menjadi lebih intens. Kiki langsung menuju amplopmen. Melihat ini, tubuh Lin Ming pertama kali muncul lapisan 5 cahaya warna, diikuti oleh lapisan cahaya emas, yang secara alami merupakan penutup lonceng emas. Momen berikutnya, roh pembunuhan yang kuat dua pria itu tersapu dari Lin Ming seperti angin sepoi-sepoi. Melihat ini, mereka tidak terkejut. Zhuang Zezeng mendengus dengan dingin, "Master 5 jenis aura, Shaolin Magic Golden Bell Cover, Yu Boy, Anda benar-benar memiliki kekuatan, tidak heran Anda dapat menerima Master Racun." Petik 1. Tiba-tiba, Peng Yanheng tersenyum menyeramkan, dan kemudian berkata, "Bocah, aku harus mengakui bahwa kamu memiliki kekuatan, tetapi wanitamu, jangan lupa bahwa Tang Wenbing berasal dari Huaan, dan Gu Dongman juga masuk Huaan sekarang." Petik 1. Haha, sejenak, Lin Ming hanya tersenyum dingin, lalu berkata secara langsung, 10 detik, sudah waktunya. Apakah kamu tidak menginginkan sesuatu yang jahat dan kuat dengan saya? Biarkan saya menunjukkan kekuatannya. Kenapa tidak? Sebelum kata-kata terdengar, lapisan cahaya hitam keluar dari Lin Ming. Dalam sekejap, nafas yang sangat aneh dan kuat menyelimuti Zhuang Zezeng dan Peng Yanheng. Untuk sesaat, sepertinya mereka tidak sadar, dan ada jejak ketakutan di mata mereka. Tetapi saat berikutnya, mereka melihat cahaya merah darah di mata mereka. Sehat. Pada saat ini, Lin Ming juga merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Itu seperti jarum perak yang tiba-tiba menembus kepalanya. Kemudian tubuh Lin Ming menjadi kaku. "Lin Ming, berhati-hatilah." Pada saat ini, Fang Zeli tiba-tiba berseru. Memang benar tubuh Lin Ming tiba-tiba menegang. Dia bisa melihatnya dengan sangat jelas. Ini terjadi pada Si Yifan dan Si Yigu sebelumnya, dan kemudian dia terbang terbalik dan jatuh ke tanah. Situasi masih belum diketahui. Pada saat ini, ia secara alami akan mengingatkan pertama kali. Tetapi saat berikutnya, ia juga menghela nafas lega. Jelas bahwa kekuatan Lin Ming jauh lebih baik daripada Si Yifan dan Si Yigu. Ketika tubuhnya kaku, tubuh Lin Ming langsung menghilang di tempat yang sama. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.